Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pisan maneh kersane saged seger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa dan segenap perangkatnya, yang kalau tidak salah tadi sudah disampaikan boten saged hadir, padahal kula sangat kepingin sekali untuk kepanggih setahun pisan, kepingin kenal. Tapi ya belum waktunya lah, mungkin barangkali lain kali. Yang kami hormati Bapak Kiai, para ustadz yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tokoh masyarakat, hadirin sekalian yang kami hormati. Pertama-tama monggo kita sesarengan ngelahiraken rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat hidayah serta inayatnya, sehingga kita dapat bertemu di tempat ini tanpa ada halangan suatu apapun. Rahmat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada segenap hadirin yang telah hadir di tengah-tengah kita dan bisa meramaikan acara haul Mbah Kiai Haji Maslikan yang biasa sehari-hari kula nek nyebut manlikan. Memang niku paman kula. Mangke kula jlentrehno sapa sih sejatine Yai Likan niku. Mangke kula ceritakaken dari A sampai Z. Dan selamat kami ucapkan kepada anggota dari Jam'ul Jawami yang suka juga menghaulnya, para keluarga dan leluhurnya, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami menyinggung masalah haul Mbah Maslikan ini, saya ini tadi begitu masuk halaman Masjid Al-Hikmah. Nggih, Al-Hikmah jenenge. Ini sangat takjub sekali, sangat terheran-heran sekali, bahkan sampai saya ini meneteskan air mata. Kenapa? Bukan meneteskan air mata karena sedih, tapi karena terharu. Nek ndelok zaman tahun berapa ya, sekitar 20 tahun yang lalu mungkin. Di sini masih keadaannya sangat sederhana sekali, kalau tidak bisa disebut dengan masih terbelakang, tapi sangat sederhana sekali. Dan sekarang disulap begini megah, masjidnya begitu megah. Ini semua adalah berkat dari partisipasi masyarakat Warugunung dan para panitia, utamanya para alumnus dari Pondok Pesantren Al-Hikmah, para santri-santri dari Yai Likan. Kemudian sekarang saya menginjak acara inti, yaitu tentang silsilah atau nasab dari Mbah Kiai Haji Maslikan. Mbah Kiai Haji Maslikan ini putra dari Mbah Kiai Haji Dahlan yang domisilinya adalah di Mancar Peterongan, Jombang. Nah, ini saya mulai dari Mbah Yai Dahlan.
Mbah Yai Dahlan ini saya terpaksa membaca supaya tidak keliru. Punya 6 putra. Salah satu putranya adalah Mbah Kiai Haji Maslikan ini. Yang pertama adalah Mbah Kiai Haji Iskandar. Mbah Kiai Iskandar ini tinggalnya di insya Allah di Peterongan, bukan di Trowulan, keturunannya. Kemudian yang kedua adalah Mbah Kiai Nur Syahid. Nah, dari Mbah Kiai Nur Syahid ini menurunkan putra yang salah satu diantaranya adalah Mbah Likan. Kemudian Mbah Nyai Manguna, Mbah Nyai Maksum, Mbah Kiai Maksum, Mbah Nyai Masfufa, Mbah Nyai Muslimah. Kita mulai dari Mbah Kiai Haji Nur Syahid. Mbah Kiai Haji Nur Syahid ini punya istri 2. Yang pertama adalah Mbah Nyai Mustafa, yang aslinya adalah dari Kalibening. Kemudian istri keduanya adalah Mbah Nyai Satya. Dan istri dari yang istri pertama, anak dari istri pertama ini adalah 4 orang. Yang pertama adalah Mbah Nyai Kusni yang tinggalnya di Catak Gayam, Mojowarno, Jombang. Yang menurunkan salah satu diantaranya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian Mbah Kiai Haji Soleh. Ini menurunkan saya dengan saudara-saudaranya, sehingga kula kali Mbah Likan itu pernah ponaan. Kemudian Mbah Kiai Haji Maslikan. Mbah Likan ini mboten kagungan putra, tapi walaupun tidak punya putra, tidak punya putri, putranya menjadi sekian banyak ini. Ini kita anggap sebagai putra-putrinya Mbah Kiai Maslikan. Ini adalah salah satu contoh karomah dari Mbah Kiai Maslikan ini yang diingat oleh masyarakat sekian banyak. Jadi diperingati, dikawali setiap tahun yang begitu meriah. Kemudian yang keempat adalah Mbah Kiai Masrum yang tinggal di Kedung Lumbang. Kemudian dari istri kedua menurunkan putra namanya Mbah Kiai Haji Baidowi. Tinggalnya di Pelo, Kecamatan Trowulan. Kemudian yang kedua Mbah Kiai Haji Yazid yang memimpin pondok pesantren Babu Salam Kalibening, Mojo Agung Jombang, yang sudah almarhum dan diteruskan oleh putra-putranya yang tadi barusan tampil, yaitu Gus Rokim, Gus Salman, Gus Jirin dan lain-lain. Kemudian yang ketiga Mbah Nyai Maslakah yang tinggalnya di Karobelah. Kemudian Mbah Nyai Fatimah tinggalnya juga di Pelo. Sekarang saya mulai dari Mbah Nur Syahid ke atas, supaya panjenengan pirsa sedaya siapakah nasab dari Mbah Kiai Haji Maslikan. Mbah Nur ini atasnya lagi, kalau dari saya pernah canggah sudah, ini berasal dari Kudus, Jawa Tengah. Namanya Mbah Muhammad Hasan. Nek orang sana nyebut Mbah Dasan. Nek wong Jawa lak ngono. Akeh-akeh iku nyeluk jeneng Arab iku angel, dipanggil dengan apa itu? Panggilan yang singkat-singkat saja. Kemudian Mbah Dahlan ini punya istri namanya Mbah Siti Aminah. Kalau
Kalau dari Mbak Siti Aminah ini tadi yang menurunkan sudah tak sebutkan satu persatu tadi. Atasnya ini yang termasuk orang antik. Di atas Mbak Aminah ini namanya Mbak Mustari. Mbak Mustari ini perempuan, bukan laki-laki. Asalnya adalah dari Bangkalan, Madura. Putranya seorang waliullah namanya Mbah Bandau. Kalau dilacak ke atas, Mbah Bandau ini masih cucu dari Raja Mataram. Nah, punya putri namanya Mbah Mustari ini ditugaskan dari Bangkalan ke Pulau Jawa di pantai utara. Wis saiki kon numpako iwak. Iwake diawet teko laut ngene iki mara pisan. Jeneng iwak sembilangan. Iwak sembilangan aku titip anakku terno nang nggone pantai Gresik. Ojo mandek-mandek nek gak wis tutuk kota Gresik. Akhirnya si Mbah Mustari ini numpak gegere iwak sembilangan. Konon keturunan dari Mbah Mustari ini tidak diperbolehkan makan iwak sembilangan. Jarene nek sing percaya, nek sing gak percaya ya gak apa-apa. Kemudian nyentir terus sampai kota Gresik, sampai di Gresik turun di situ ketemu seorang kiai namanya Kiai Haji Nawawi menurunkan Mbah Aminah. Nah tadi saya menyebutkan Mbah Nyai Mustafa. Siapa itu sebenarnya Mbah Nyai Mustafa itu? Mbah Nyai Mustafa Kalibening punya saudara namanya Mbah Muhammad Iksan. Kalau Mbah Mustafa itu menurunkan seperti yang sudah saya sebutkan, sedangkan Mbah Muhammad Iksan menurunkan salah satu di antaranya adalah Mbah Nyai Mastona. Yang Mbah Nyai Mastona ini menurunkan putra-putra, salah satu di antaranya adalah Kiai Haji Muhammad Jalil dari Muruan, tadi hadir. Nah ini sedikit cerita tentang riwayatnya Mbah Iskandar, Mbah Nur, dan Mbah Rofi'i. Mbah Iskandar dan Mbah Nur ini berguru di pesantren Kalibening yang menjadi guru di sana adalah Mbah Kiai Rofi'i. Nah Mbah Kiai Rofi'i ini murid dari Mbah Raudo. Yang sekarang makamnya juga seperti ini dikawali oleh masyarakat Desa Kedung Lumpang, Mojo Agung Jombang, sehingga setiap tahun ramai sekali. Nah, Mbak Iskandar kali Mbak Nur Syahid ini berguru di pesantren Kalibening, yang salah satu di antaranya adalah Mbak Nur Syahid ini dipek menantu. Nah kalau Mbak Rofi'i santrinya Mbak Raudo akhirnya dipek mantu di olehno Mbah Nyai Yateni, gak ada putra Mbah Mustafa tadi. Nah sedikit saya ceritakan tentang karomai. Kalau kita ini bicara tentang aulia, tentang para alim, ini tentunya kita bisa diharapkan untuk bisa meneladani, paling tidak isok kecipratan menjadi calon wali ini Allah. Contoh kalau Mbak Bandau atau Mbak Baitoi itu makamnya di Sembilangan Bangkalan. Kalau panjenengan ziarah wali di Madura, silakan mampir di samping Mbak Kolil. Dulu Mbak Kolil itu temannya Mbak Bandau, satu angkatan. Cuma punya karomah beda-beda. Kalau Mbak Bandau ini kalau mau pergi ke Mekah itu naik jaran, naik kuda. Begitu naik kuda dipecut dan dia langsung hilang, sudah sampai di Mekah sana.
di Bakalan. Makamnya Mbah Bandaud dan Mbah Jarani tadi itu dijadikan satu lingkaran, satu kelompok gitu. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, itulah sekelumit tentang silsilah atau nasab dari Mbah Yai Maslikan. Mudah-mudahan hikmah dari yang kita lakukan untuk haul ini kita bisa meneladani sifat beliau. Yang menonjol dari Mbah Likan ini adalah sifat ikhlasnya. Yang sulit ditiru itu ikhlasnya. Nek ngomong aja gampang, tapi nek dikokon ikhlas itu adalah pekerjaan yang paling sulit. Gampang diucapkan tapi sulit dilakukan. Itulah yang bisa dilakukan oleh Mbah Likan. Makanya tidak heran dengan sekian banyak orang yang hadir ini tanpa ada pretensi apa-apa, tidak punya maksud apa-apa dalam artian untuk apa istilahnya itu purih apa-apa. Purihnya adalah nyontoh keikhlasan dari Mbah Likan. Mudah-mudahan bisa kita teladani semuanya, dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini benar adanya. Kalau benar adalah dari Allah, kalau salah adalah dari saya sendiri. Dan saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.